Eh, Video kali ini adalah lanjutan dari video yang tadi. Jadi tadi kita bicara masalah scoring ya. Scoring itu adalah pemberian skor terhadap data-data yang kita punya. Contohnya, misalnya kita mau memberikan, kita mau menganalisis tentang banjir. Nah, di wilayah ini. Nah, ini ada satu wilayah gitu ya. Terus mau kita analisis apa namanya daerah-daerah yang sekiranya dia berpotensi banjir. Nah, kalau kita punya data penggunaan lahan di daerah ini kebetulan Ustazah sudah membuat datanya, yaitu data penggunaan lahan. Nah, nanti kita buat skornya. Eh, Penggunaan lahan yang ada di sini itu ada permukiman, permukimannya itu sebelah sini ya, sebentar. Nah, ini permukiman yang warnanya agak pink ini. Kemudian ada hutan, hutan itu yang biru ini hutan. Kemudian ada, maaf, hutannya yang ini ya, ini hutannya. Kemudian perkebunan, perkebunan itu yang ini, yang warnanya hijau muda ini. Terus ada sawahnya, sawahnya itu yang ini, yang hijau lebih tua lagi. Nah itu. Nah, kira-kira untuk apa namanya daerah atau penggunaan lahan yang dia rawan banjir itu yang mana? Yang pertama pasti yang dekat dengan sungai ya. Tadi kita sudah bikin bufferingnya. Kemudian ini ada buffer ya. Nah, ini kemudian eh, apa namanya yang berpotensi selanjutnya adalah penggunaan lahannya berupa permukiman. Kenapa berpotensi jadi bencana banjir? Karena ya permukiman itu biasanya dia lebih dekat ke sungai seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya apa namanya dia lebih wilayahnya cenderung lebih datar gitu ya daripada kalau hutan itu kan dia punya barier, punya penghalang. Jadi kalau misalnya ada banjir ya ada penghalangnya gitu kalau dia berupa hutan. Tapi kalau misalnya permukiman dia nggak punya gitu. Paling juga tanggul. Tapi kalau tanggul buatan manusia itu kan pasti kalah, bisa kalah oleh arus sungai yang memang buatan alam gitu ya. Jadi kita membuat skornya itu apa namanya permukiman itu punya skor yang tinggi. Artinya dia punya resiko yang tinggi terhadap banjir gitu ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, bagaimana cara memberikan skornya? Pilih wilayah yang sekiranya paling besar eh, apa namanya dia berpotensi banjir. Kalau yang ini, yang di data ini adalah permukimannya paling besar. Nah, kita tentukan dulu skornya berapa ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penggunaan lahan. Nah, taruhlah kita skor paling tinggi itu adalah 6 gitu ya. Maka permukiman kita kasih nilainya 6 di sini. Dikasih 6. Oh, sebentar. Kok nggak bisa ini? Oh ya, maaf sebentar. Sebentar ya. Eh, 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 eh. Nah, ini penggunaan lahan. Oke. Maaf. Kebanyakan. 6. Terus ini permukiman lagi 6. 6. Kemudian kalau hutan dia yang paling sedikit ya. Jadi kita kasih 1. Perkebunan high risknya 2, sawah itu di bawah permukiman. Hutan 1, perkebunan 3 misalnya. Nah, ini contohnya ini adalah pemberian skor. Jadi kalau scoring itu eh, cari wilayah yang sekiranya dia berpotensi paling tinggi, berilah dia skor yang paling besar. Contohnya lagi, misalnya kalau kita punya, misalnya ini daerah pantai ya, misalnya yang putih ini adalah pantai. Nah ini laut, nah ini daratan. Kalau misalnya kalian diminta untuk buatlah scoring untuk wilayah yang rawan tsunami misalnya ya. Berarti yang rawan tsunami itu yang sebelah mana? Yang dekat dengan pantai. Berarti daerah yang dekat dengan pantai ini diberikan skor paling tinggi. Tapi pantainya seperti apa dulu? Pantai yang tebingnya tinggi atau pantai yang dia landai atau datar? Pasti yang paling berpotensi adalah yang
landai atau datar ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tsunami datang, kalau yang pantainya bertebing kan ya dia terhalang oleh tebing ya. Atau kalau pantainya ada hutan mangrove-nya, dia terhalang oleh hutan mangrove. Tapi kalau pantainya datar, landai, terus kemudian ada permukiman di situ ya, itu adalah wilayah yang paling tinggi resikonya terhadap tsunami. Jelas ya. Jadi kalau scoring, berikan skor di daerah atau wilayah yang punya resiko tertinggi terhadap sesuatu gitu. Nah, ada tiga ya yang akan Ustazah jelaskan saja. Yang pertama tadi buffering. Kalau buffering itu adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak. Ini contohnya ini buffering sungai. Yang kedua adalah overlay. Overlay itu adalah tumpang susun peta. Menumpang susunkan dua atau lebih peta sehingga menghasilkan data yang baru. Contohnya tadi intersect tadi ya. Tumpang susunnya berupa intersect yaitu tumpang susun peta dan menghasilkan perpotongan dari apa namanya dua wilayah yang punya kesamaan seperti itu. Terus ada unity itu maaf union itu dia gabungan dari dua data seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi. Ustazah akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.